harus terjadi, Ayah. Sudahlah, Den. Yang penting kita tahu cara meloloskan diri. Cepat! Cepat tancap gas yang lebih kencang, Ranggabaya. Mereka sudah hampir menyusul kita tuh. Kamu lihat, matahari sudah membumbung tinggi. Kau masih malas-malasan. Lagi-lagi kau meninggalkan sholat, Kumbada. Bukannya Kiai sendiri yang bilang, orang yang ketiduran atau lupa itu masih bisa dimaafkan oleh Allah. Ya Allah, Roro Mendut, Roro, Kang. Ada apa? Kang, jemput Roro di tempat ngajinya, Kang. Iya, ini aku menjemput Roro Mendut. Iya, Kang, mesti cepat berangkatnya ya, Kang. Saya nggak mau anak kita pulangnya kehujanan. Kan kasihan tempat ngajinya jauh. Sudah. Kalau ngomong terus, kapan aku jemputnya? Ya, aku pergi dulu ya. Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya, Kang. Ya. Hati-hati, Kang. Ya. Ya Allah, lindungi suami dan anakku. Roro. Ayah! 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 Masya Allah. Aku yakin kini suamimu telah tenang dan damai di sisinya. Untuk itu relakan dia pergi ya, Hapsari. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku. Ayah, mengapa engkau begitu cepat meninggalkan kami? Roro Mendut, tawakallah anakku. Sebagaimana yang sering ibu ucapkan padamu, kematian dan kehidupan manusia di dunia ini hanya Allah yang mampu berkehendak dan berkuasa. Kalau bukan karena aku, Ayah tidak mungkin akan mati.
Jangan salahkan dirimu terus-menerus, Roro Mendut. Barangkali Allah memang menghendaki ayahmu pergi untuk menghadap kehadiratnya dengan cara seperti itu. Semoga Allah menyayangi dan mengasihimu, Ayah. Sebagaimana Allah menyayangi dan mengasihiku selama ini. Amin. Amin. Allah pasti mendengar doa setiap hambanya. Terutama doa anak yang saleh seperti dirimu. Bu Hapsari, Nini mohon pamit. Makasih ya, Nia. Ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia, Hapsari? Guru ngajinya Roro, Nyirayu Wulan. Ratih, aku sekarang bingung banget. Aku nggak tahu mesti gimana. Kehidupan kita kan makin hari makin sulit. Kau kan bisa mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang kau anggap layak, Hapsari. Bukankah kau seorang lulusan sarjana S1? Iya, nanti aku coba. Oh, maaf, tidak ada lowongan. Break, Maaf, 87. Saya boleh menitipkan ini ke Tidak bisa, Bu. Tempat lain aja. Jangan putus asa, Hapsari. Mencari pekerjaan di zaman sekarang tidaklah mudah. Tapi aku kan sudah berusaha, Ratih. Mau sampai kapan? Ya sampai ada perusahaan yang menerimamu bekerja dong. Kau lihat aku, Hapsari. Aku tidak pernah menyukai kehidupanku seperti sekarang ini. Sebagai penyanyi kafe, menghibur orang-orang yang kebanyakan uang. Maksudnya? Tenanglah, Hapsari. Aku hanya seorang penyanyi kafe. Aku menjual suaraku, tapi bukan harga diriku. Syukur deh. Sekarang kamu pulanglah. Kasihan Roro Mendut. Dia pasti sudah menantimu di rumah. Oh ya, kau jangan khawatir. Selama kau belum mendapatkan pekerjaan, aku akan rela membantumu. Ambillah. Enggak, Ratih, jangan. Percayalah, Hapsari. Uangku ini halal adanya. Ambillah. Tapi Ratih... Ingatlah, aku ini sahabatmu, oke? Meskipun uang ini tidak cukup untuk menutupi bayar sewa rumahmu. Ratih, makasih ya. Iya. Ambillah. Jadi kamu menunggak uang sewa rumah lagi? Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya belum punya uang, Pak. Kamu sudah nunggak 3 bulan. Jadi sesuai perjanjian, kamu harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Pak, saya mohon kebijaksanaan Bapak. Saya nggak tahu harus gimana. Saya nggak tahu harus pergi kemana, Pak. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Kecuali apa, Pak? Kamu menerima lamaranku dan menjadi istriku yang keempat. Bagaimana, Hapsari? Ya Allah, saya nggak mungkin. Saya nggak bisa, Pak. Itu terserah kamu. Aku kasih waktu 1 kali 24 jam. Jadi istriku atau keluar dari rumah ini menjadi gelandangan. Permisi.
cukup untuk membayar sewa rumah kita. Uang ini dari mana, sayang? Dari celenganku, Bu. Tidak, kau tidak boleh bekerja sebagai penyanyi kafe, Hapsari. Cukup hanya aku. Kau dengar? Tapi aku harus gimana lagi, Rati? Aku bilang tidak, Hapsari. Kau belum tahu apa dan bagaimana kehidupan malam yang sesungguhnya. Begini saja, aku masih punya beberapa perhiasan. Kau bisa menjualnya untuk menutupi bayar sewa rumahmu. Bagaimana, Hapsari? Enggak, Rati, jangan. Kamu udah terlalu banyak menolong aku. Lagian kan kamu dulu pernah bilang, yang kita jual itu suara buat menghibur mereka, bukan harga diri kita. Iya. Baiklah, kalau memang itu yang sudah menjadi keputusanmu, Hapsari. Itu bukan pilihan aku, Rati. Aku harus terus hidup buat anakku. Perkenalkan Tuan Songgara, ini penyanyi baru kami, Hapsari. Sunggara. Hapsari. Oh, suara Anda merdu mempesona. Aku sangat terhibur, Hapsari. Terima kasih, Pak Swanggara. Silakan. Silakan. Terima kasih. Tolong panggilkan Mbak itu ya. Oh iya. Bentar ya. Iya. Mbak, ada temannya mau ketemu. Ya, makasih. Maaf, Pak, saya tinggal sebentar. Oh iya, Permisi. silakan. Hapsari, sini. Kenapa, Rati? Ada apa? Aku harap kamu berhati-hati dengan para pengunjung kafe yang berpura-pura mengagumimu. Terutama Swanggara. Dia itu berbahaya. Emangnya kenapa? Dia kayaknya baik kok, dia sopan. Jangan terlalu naif, Hapsari. Suatu saat kau akan mengerti. Dan berhati-hatilah, Hapsari, oke? Udah, tenang aja ya. Aku bisa jaga diri kok. Aku harap begitu, Hapsari. Aku tidak mau kalau kau sampai terjerumus ke lembah hitam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu pasti ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu udah selesai ngajinya, sayang? Sudah, Bu. Kan kita harus taat pada agama. Anak ibu memang anak pintar. Ibu waktu masih kecil sering mengaji ya? Kok Roro belum tidur, sayang? Roro nunggu ibu. Kenapa harus nunggu ibu? Ibu kan bawa kunci. Besok kamu di sekolah ngantuk loh. Bu, Iya, sayang. kenapa ibu pulang larut malam? Dan kenapa ibu melepas jilbab? Ibu harus bekerja, Roro. Bekerja apa, Bu? Udah ya, nak ya. Ibu mau istirahat. Ibu capek. Ibu, aku sudah memasakkan air untuk ibu mandi nanti. Iya, sayang. Terima kasih ya. Dan jangan lupa sholat malamnya ya, Bu. Masuk lo. Ayo. Duduk. Hei, Suanggara. Kelihatannya kau sudah berani membangkang kepada kami. Hah? Tidak, Tuan Jiwanala. Saya... Sudah sepekan ini, kau tidak bekerja pada kami untuk membantu mengedarkan narkoba. Padahal kau sudah banyak kafe di kota ini. Kenapa, ha? Tuan Jiwanala. Kau dilarang bicara karena kau mengecewakan aku. Hah? Pistol. Tuan, ampun Tuan Jiwanala. Diam kau. Biar ku bongkar gigimu nanti. Kemuda. Ayo. Ayo. Aku... Aku ingin kau menjadi pemuda yang gagah berani. Kalaupun mati, matilah sebagai laki-laki sejati. Hah? Sekarang, kau tembak kepala Suanggara di hadapan bapakmu. Ayo. Tapi ya... Ampun. Tembak. Suanggara, hari ini aku masih berbaik hati kepadamu. Tapi, lain kali kau membuat kebodohan, aku sendiri yang akan mengeksekusimu, paham? Saya bersumpah, Tuan Jiwanala, siap mendistribusikan kristal-kristal surga itu, Tuan Jiwanala. Bagus. Bagus. Ranggawaya, Patra Geni, cepat kalian urus dia. Beres. Hei, sini lu. Ngapa lo manggil gua? Sini lu. Ayo. Mau ngapain nih? Ayo. Diam. Mau ngapain nih? Diam, bawa. Ini dia. Lepaskan! Gua dengar lu nantang gua. Kalau iya emangnya kenapa? Lu belum berak ngomong di depan gua. Lebih baik lu dengerin dulu apa omongan gua.
Paham lu? Bodoh. Sekarang siapa bos lu? Iya, lu bos gue. Ingat, mulai detik ini, gua jagoan di SD Paramita ini. Lo wajib untuk menyetorkan palakan lu buat gua. Oke. Ini duitnya. Roro, ini untuk pekerjaanmu hari ini. Aku harap kamu suka menerimanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Saya sangat senang sekali menerimanya. Karena ini dari pekerjaan yang halal. Tapi jangan lupa, besok pagi kamu kembali ke rumah ini, oke? Iya, pasti, Bu. Ya udah, Bu. Saya mau pulang dulu ya. Soalnya saya mau siap-siap berangkat ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Roro. Hati-hati ya, Nak. Iya. 5.000, 6.000, 7.000, ditambah 10.000 uang simpenanku di rumah. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bayar iuran sekolah. Wah. Dari mana, cantik? Sendirian aja. Duitnya banyak benar. Duitnya banyak. Boleh dong. Boleh buat dong. beli minuman. Tidak, kalian jangan mengambilnya. Ini hasil jerih payahku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Awas kalian berdua. Berikan uangmu padaku. Cepat. Mengapa? Kau berani menantangku. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak mau tahu kalau kamu itu kucing atau tikus. Lu mau gua kasih pelajaran, ah? Sekarang, duit lu kasih pada gua. Cepat. Oke, ini, ambillah. Melihat kamu seperti itu, mungkin kamu lebih membutuhkan daripada aku. Toh, aku bisa mendapatkannya lagi esok. So pintar lu. Nggak ada takut-takutnya lu sama gua. Aku tidak pernah takut sama siapapun. Selama ada Allah yang masih melindungiku. Allah. Benar, dan ketahuilah, aku hanya takut kepadanya. Sini, Den. Dia bukan perempuan biasa, Den. Iya, Den. Den harus waspada. Perasaan saya nggak enak. Udah balikin saja duitnya. Buat apa sih duit ribuan? Udah balikin. Nih, duit lu gua kembaliin. Lain kali aja urusan kita selesaikan. Yuk kita cabut. Pasti yang namanya Allah itu orangnya hebat, kuat, lebih hebat dari ayahku. Benar, Den. Aku pikir juga begitu. Mana mungkin bocah itu tidak kenal takut pada kita kalau tidak ada orang besar melindunginya. Apa kalian tahu orangnya? Aku kenal saja tidak, Bos. Bagaimana kalau kita kembali ke sana dan mencari bocah perempuan itu untuk menanyakannya? Ide yang bagus. Tapi jangan beritahu soal ini pada ayahku. Oke, Bos. Oke, Den. Yuk. Ayo. Ini buat kalian. Wah, hebat, Den. Kalau kita memiliki senjata-senjata perang ini, aku yakin kita pasti bisa mengalahkan orang besar yang bernama Allah itu. Benar. Karena dia belum tentu punya senjata yang secanggih seperti kita ini. Bagus kalau kalian seyakin ini. Besok kita hadapi orang itu. Iya. Sorry ya tadi. Nggak apa-apa, Om. Buat kenang-kenangan. Makasih ya, Om ya. Ya. Malam. Makasih ya, Om. Iya. Nah. Payah.
Ketemu baru 5 menit, udah pisah. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku lakukan, ya Allah? Roro Mendut. Roro. Ibu. Roro, anak Ibu. Sayang, kok ibu bisa ada di sini, nak? Tadi ibu pingsan di teras rumah. Untunglah ada 2 peronda yang menemukan ibu. Jadi ibu dibawa ke kamar. Ibu tadi cuma mimpi. Iya. Ibu cuma mimpi, sayang. Ya Allah. Aku tidak suka. Jiwa Nala dan anak buahnya terus-menerus memperluas daerah kekuasaannya. Kalau ini dibiarkan terus, semakin lama lahan kita akan semakin habis karena diambil oleh mereka. Benar, Tuan Wiraguna. Kekuasaan mereka semakin hari semakin merambah kemana-mana. Sampai-sampai kita tidak bisa beroperasi, Tuan. Seringkali kita terusir, Tuan. Di tempat biasa kita transaksi. Semakin lama, lahan pasar kita semakin menyempit. Iya, Tuan. Dia curang. Dia menjual barangnya jauh di bawah harga pasar. Jelas saja konsumen kita pada lari. Lama-lama kita bisa gulung tikar dibuatnya. Dan aku paling tidak suka berlarut-larut dalam keadaan yang semakin tidak pasti seperti sekarang ini. Aku harus menemui guru secepatnya. Tidurlah, nak. Ayah cuma ingin menengokmu. Tidurlah, nak. Kelak, kau akan memimpin manusia-manusia bodoh yang akan kujadikan budakku. Ibu. Sayang, kita sholat jemaah di masjid yuk. Terus nanti kita tadarusan bareng, ya? Ranggabaya, Patragini, bersiaplah. Kalian akan melawan orang yang lebih hebat daripada kalian. Maksud Aden? Orang yang bernama Allah. Jika kalian bisa mengalahkan orang itu, kalian akan kuberi hadiah yang besar. Tenang, Den. Kita berdua pasti memukulnya keras-keras, papa. Iya nggak? Bagus, bagus. Hebat. Tidak bisa. Kalian harus tetap keluar dari rumah ini. Kalau itu udah jadi keputusan Bapak, kami nggak bisa memaksa, Pak. Mau nggak mau kami harus pulang kampung. Ingat, tidak satupun barang-barang di rumah ini bisa kalian bawa pergi. Kecuali baju yang kamu pakai. Memangnya kenapa? Loh, kok memangnya kenapa? Kamu sudah nunggak berapa bulan? Jadi denda keterlambatan aku kenakan pada seluruh isi rumah ini. Bu, berikan sajalah apa yang Palengkana minta. Roro yakin Allah akan menggantikannya dengan yang lebih bagus dan lebih baik. Betul tuh kata si Roro. Daripada harta yang tidak seberapa ini aku bawa ke pengadilan. Kan lebih baik nerimo, ya nggak? Baik, Pak. Kalau begitu, kami berdua permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sana kau.
Mulai saat ini, kita tidak akan terkalahkan lagi. Dengan atau tanpa perlengkapan senjata sekalipun. Karena dengan bantuan guruku, kita akan melenyapkan seluruh keluarga Jiwanala di kediamannya. Melalui ilmu yang akan kutransferkan kepada kalian. Paham? Paham. Nah sekarang, berlututlah di hadapanku. Baik. Diam dan berkonsentrasilah. Karena akan kumulai ritualnya. Bagus. Sekarang, kalian sudah menjadi makhluk yang tidak tertandingi. Kamu Kumuda? Iya, gua. Gua kesini ingin bertemu dengan Allah lu. Oh, jadi kau ingin bertemu dengan Allah? Iya, sekarang. Cepat panggil dia, cepat. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan dirimu. Bahkan jauh lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Sekarang, mana dia? Mana? Sungguh aneh. Ini betul-betul tidak masuk akal. Apa yang terjadi, Tuan? Aku punya firasat buruk. Aku yakin bahaya tengah mengancam kita. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Aku sangat mengkhawatirkan Kumuda dan kedua bodyguardnya. Kau, kontak Ranggabaya. Suruh segera pulang ke rumah, sekarang juga. Baik, Tuan. Iya, halo. Suruh semuanya balik, sekarang. Baik, kami akan segera pulang sekarang. Iya. Den, kita disuruh pulang sekarang secepatnya. Ada apa? Pokoknya nanti ada yang tahu sendiri kok. Ya? Baik, Roro. Aku akan menemukan yang namanya Allah itu. Kalau setelah dewasa nanti kita bertemu, aku harap kamu sudah berubah. Ayo, Den. Ayo cepat yuk. Ayo. Ayo sayangnya. Iya, Bu. Bagus. Mereka sudah berkumpul di sini untuk mengantarkan nyawa mereka. Ayo cepat serbu. Jangan biarkan mereka lolos. Kau terkejut melihat kedatangan kami, Jiwanala? Kalian telah salah mengira. Dan sebentar lagi, kalian akan terima akibatnya. Lancang! Siapa yang mengizinkanmu menginjak tempat tinggalku? Siapa yang berani melarang untuk menginjakkan kaki di tempat yang sebentar lagi mutlak menjadi milikku? Hah? Kurang ajar. Kau pikir aku takut menghadapimu? Hah? Serang! Hidup!
Jiwadala. Tuan Jiwadala, bangun. Sekarang tiba saatnya kalian mempersembahkan nyawa pada kami. Wiraguna! Tidak usah berbasa-basi. Hei, kalian, serang mereka. Kita pergi dari sini, Den. Ayo, Den. Ayo, Den. Ayah! 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 Ayah, kenapa semua ini harus terjadi, Ayah? Sudahlah, Den. Yang penting kita tahu cara bagaimana meloloskan diri. Cepat! Cepat tancap kasih lebih kencang, Ranggabaya! Ayo, Den! Ayo! Apa itu? Ayo, Den! Tolong! Kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa, Kiai. Syukurlah. Terima kasih atas pertolongan Kiai. Terima kasih, Kiai. Kau telah menyelamatkan hidupku. Hei! Siapa yang telah memusnahkan seluruh abdi setiaku? Manusia terkutuk! Kalian tidak akan kubiarkan hidup! Tunggu pembalasanku! Sungguh malang si bocah ini. Tapi tampaknya bocah ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menerima ilmu apapun. Untuk itu, aku akan mendidiknya dengan cara yang tersendiri. Hei bangun pemalas. Kiai ini apa-apaan sih? Kamu lihat, matahari sudah membumbung tinggi, kamu masih malas-malasan. Lagi-lagi kamu meninggalkan sholat kumbadah. Bukannya Kiai sendiri yang bilang, orang yang ketiduran atau lupa itu masih bisa dimaafkan oleh Allah. Kan tidak semua manusia bisa luput dari kehilafan. Ya, seperti saya sendiri atau Kiai, iya kan? Astagfirullahaladzim. Anak ini sudah berani membangkang ya. Kiai, simpan saja khotbahmu itu buat acara sholat Jumat besok. Lagi pula perutku ini nggak akan kenyang makan khotbah Kiai. Oke? Astagfirullahaladzim. Heh, ngapain sih kalian masak-masak di sini? Udah kayak perempuan aja. Mendingan ikut aku yuk. Kita jalan-jalan ke restoran, ke kafe, cari makanan yang enak. Tapi Den, udahlah, nggak usah ngebantah. Ranggabaya, ayo. Bos kita ini Adenku Muda. Berarti yang kita turuti Adenku Muda, bukan Kiai Dahuan. Ayo. Tapi Den, gimana kalau Kiai tahu kita kabur semua? Dan siapa yang akan membantunya untuk menyiapkan makanan? Kamu ini biarin aja Pak Tua itu menyiapkan makan untuk dirinya sendiri. Rezeki kau ditolak. Bodoh. Oh ya, kita pergi berdua saja, Den. Oke? Yuk. Ayo. Aduh, bagaimana ini? Kalau kubiarkan mereka pergi,
aku nggak kebagian lagi. Aden, aku ikut. Silakan, silakan. Ini namanya surga dunia. Ngapain kita capek-capek ngejar surga akhirat? Tuh, nanti mendapatkannya setelah kita mati. Aku ingin surga. Minum. Benar, Den. Oh, kita masih hidup di dunia, iya kan? Ya, cari kesenangan saja Minuman sepuas-puasnya. sudah datang. Minuman sudah datang. Ayo paman, nih. Sudahlah, Den. Jangan terlalu banyak minum. Ntar kita nggak bisa pulang. Pulang? Pulang kemana? Karena kita masih punya rumah. Paman, sebaiknya kita cari tempat yang lain yang jauh lebih menyenangkan. Di sini semakin sumpek dan susah bernafas. Udah nggak enak. Sekarang paman bayar minuman ini. Bayar? Duit dari mana? Loh, bukannya semua keuanganku paman yang pegang? Aden bercanda ya? Hah? Itu kan dulu, waktu Aden masih kecil. Waktu itu, uang kita angus terbakar dalam mobil. Saat itu, kita diserang oleh siluman kelawar. Iya. Bodoh amat sih aku. Kenapa bisa lupa kejadian itu ya? Paman, bukankah moto kita sejak dulu? Walaupun nggak ada duit, kesenangan tetap berjalan. Tetap. Lihat ke sana, Paman. Terima kasih. Ini. Terima kasih, Mbak. Kayaknya mereka banyak uang. Bisa kita jadikan sasaran empuk. Ayo. Ayo. Jangan, Den. Ingat apa yang dikatakan Kiai. Kalau nggak berminat, jangan ikut campur. Kamu cukup lihat saja. Yuk. Emangnya lu siapa ya? Berani berbuat seperti ini, ha? Lu cari mati ya? Udah, jangan pedulikan mereka. Hajar saja. Ya. Ya ampun, mereka tidak main-main. Bagaimana? Kalau aku bantuin adikku muda, sama aja aku bantuin orang salah. Tapi kalau tidak, biarkanlah mereka bermain-main. Lebih baik kalian pergi dari sini. Baik, kami akan pergi dari sini. Tunggu dulu. Dompet lo orang mana? Dompet mana cepet? Kok pada bengong? Mana cepet dompetnya? Silakan ambil semuanya. Iya, keluarin semua tuh. Cepat mana? Saya tidak peduli, yang penting saya bebas dari tempat ini. Thank you. Oke deh. Yang ikhlas dong. Bener, kami ikhlas. Mungkin Anda lebih membutuhkannya daripada kami. Oke, ini, ambillah. Melihat kamu seperti itu, mungkin kamu lebih membutuhkan daripada aku. Toh, aku bisa mendapatkannya lagi esok. Roro Mendut. Apa kau baik-baik saja, Den? Roro Mendut? Apa itu? Roro Mendut. Roro Mendut. Apa yang kau maksudkan, Den? Kalau setelah dewasa nanti kita bertemu, aku harap kamu sudah berubah. Apa yang telah aku lakukan, Paman? Aku telah benar-benar menyia-nyiakan sisa waktuku. Tidak! Den, wah, dia sakit jiwa berat.
Sebelum sadar, kita cabut yuk. Ayo cabut. Den, sadarlah Den. Lebih baik kita pergi dari tempat ini, Den. Bener, Den. Kayaknya kondisi Aden tidak baik. Lebih baik kita pulang. Paman, antarkan aku pulang, Paman. Baik, ayo Den. Kita pulang, Den. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosaku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosaku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Kiai. Pak Kiai.
Kenapa kalian? Ayo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau begitu, kami mohon doa restu, Kiai. Pergilah Kumuda, tegakkan yang hak dan musnahkan yang batil. Selamat jalan. Saya pamit, Pak Kiai. Iya. Saya juga, Pak Kiai. Iya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya atas kedatangan Anda. Apalagi dengan niat baik Anda tadi yang sudah Anda sampaikan pada saya. Jadi, Bu Hapsari mau menerima pinanganku untuk Roro Mendut? Kedatangan Anda saya terima dengan tangan terbuka. Tapi kalau untuk urusan pinangan, saya serahkan semuanya kepada putri saya. Sebentar ya. Roro Mendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Nak. Nak, Raden Gumiwang ini sengaja datang menemui kita, meminang kamu. Ibu serahin semua keputusannya sama kamu. Kehidupan kamu kan kamu yang menjalani. Jadi, siapapun yang menjadi pendamping kamu, terserah kamu. Oh iya benar, Roro. Jika kau menerima pinanganku, maka kau termasuk gadis yang paling beruntung, yang bisa menikah dengan laki-laki seperti aku. Raden Gumiwang, yang siap membahagiakanmu, lahir batin, siang malam, dunia dan akhirat. Maaf, bagaimana kalau sekarang kita dengarkan saja jawaban dari Roro Mendut? Oke. Mungkin jawaban saya ini tidak sesuai dengan keinginan Kang Mas Raden Gumiwang. Maksud kamu, Roro Mendut? Mungkin memang kita tidak berjodoh. Ya, bisa saja kan di balik ini semua ada maksud Tuhan. Jadi maksud kamu tolak pinanganku, Roro Mendut? Barangkali memang kita berdua tidak berjodoh. Dan mungkin di balik ini semua ada rencana Tuhan yang lain. Sudahlah. Nggak usah bawa nama Tuhan di sini ya. Sudah jelas kan? Kamu sendiri yang menolak pinanganku. Tuhan terlalu sibuk untuk ikut campur hal sepele seperti ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Kamu pikir kamu sendiri wanita cantik dan terhormat di sini? Banyak. Dalam satu hari aku bisa mendapatkan 10 wanita. Kamu tahu itu? Permisi. Assalamualaikum. Ya. Gimana, Den? Apa perlu kami beri pelajaran perempuan itu, Den? Atau kita bakar saja rumahnya? Bagaimana? Nggak usah. Kita lihat saja nanti. Siapa yang akan menyesal? Aku? Atau perempuan yang sok kecakapan itu? Iya, Den. Baru cantik begitu saja sudah belagu. Padahal jelek-jelek begini, bosku itu keturunan darah biru. Wong namanya saja Raden Gumiwang kok. Iya tak? Apa kamu bilang?
Aku jelek. Maksud aku, bos. Aduh, bos. Ampun, Roro. Pria macam apa sih yang kamu cari, nak? Sudah banyak lamaran yang datang ke rumah ini. Tapi semuanya kamu tolak. Ibu tuh khawatir. Kalau nanti semuanya ditolak, terus gimana? Percaya deh, Bu. Suatu saat nanti, kalaupun aku menerima pinangan dari seorang laki-laki, aku tidak melihat dia dari ketampanannya, kayanya, ataupun pekerjaannya. Tapi aku melihat dia dari sikapnya, seiman, seagama, dan solehnya. Dengan begitu, dia bisa menjadi imam untukku di dunia dan akhirat. Anakku, cita-cita kamu itu mulia sekali. Tapi kamu harus banyak bersabar, banyak berdoa, supaya kamu nanti bisa dapetin pria yang kamu idamin itu, ya? Maafin aku ya, Bu, kalau Roro udah bikin Ibu kecewa. Sayang, Ibu bangga sama cita-cita mulia kamu. Bu, Roro pergi ke musola dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sini deh, lihat di perawan tua itu. Selalu pulang paling akhir. Ya, dia berdoa sambil nangis menyesali nasibnya. Salah sendiri, lagi sok milih-milih cowok. Sok kecakapan banget sih. Ya Allah, utuslah seorang laki-laki yang memang benar-benar Engkau ridhoi untukku, ya Allah. Yang dapat membuat aku lebih mencintaimu. Di mana dan siapakah dia, ya Allah?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa gerangan perempuan yang bersuara indah itu? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa dia? Sepertinya aku pernah melihat gadis itu. Tapi di mana ya? Aku harus berkenalan dengan gadis itu. Paman tunggu sini ya. Dasar anak muda. Sudahlah. dikejar-kejar, kenapa? Enggak, Bu, enggak apa-apa, aduh. Roro, tunggu. Kamu pasti bohong sama ibu nih. Roro Mendut. Benarkah yang ku dengar ini? Dia sudah dewasa, begitu cantik dan anggun. Begitulah ceritanya, Bu Hapsari. Itulah namanya takdir, nak. Gak ada yang bisa mengingkari, gak ada yang bisa menghindari. Kalau Allah sudah menghendaki, gak ada yang gak mungkin. Sekarang, aku sudah berubah, Roro. Aku sudah menemukan Allah dalam iman dan Islamku. Sudikah kamu menikah denganku? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, nak. Kalian berdua mendapat restuku dan doa tulusku.
cintaku, sesuci bunga melati, setia diriku, bagai burung merpati. Oh bahagianya hatiku, punya kasih sepertimu, kita seiring sejalan, satu dalam tujuan. Oh bahagianya hatiku, punya kasih sepertimu, kita seiring sejalan, satu dalam tujuan. Oh kekasihku, kan selalu setia padamu, oh sayangku, sampai di akhir masa. Suci cintaku, duhai sayang, tulus cintaku, duhai sayang. Oh kekasih yang ku cinta dan ku sayang, tiada yang ku harap darimu selain hanya kesetiaan dalam cinta, suci dan ketulusan cinta. Suci cintaku, sesuci bunga melati, setia diriku, bagai burung merpati. Oh bahagianya hatiku, punya kasih sepertimu, kita seiring sejalan, satu dalam tujuan. Oh bahagianya hatiku, punya kasih sepertimu, kita seiring sejalan, satu dalam tujuan. Oh kekasihku, kan selalu setia padamu, oh sayangku, sampai di akhir masa. Suci cintaku, duhai sayang, tulus cintaku, duhai sayang. Oh kekasih yang ku cinta dan ku sayang, tiada yang ku harap darimu selain hanya kesetiaan dalam cinta, suci dan ketulusan cinta. Ini tidak boleh terjadi. Sejengkal pun tanah itu tidak boleh dikuasai orang lain. Kecuali aku. Paham kalian berdua? Hah? Paham, Bos. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Bos. Tapi, Bos, pemuda itu telah menguasai kawasan itu, Bos. Itu berarti pembangunan tempat judi yang kita rencanakan terancam gagal, Bos. Tidak. Ini tidak boleh dibiarkan. Siapapun yang berani melanggar rencanaku, dia harus mati. Mati! Kamu benar, Sabto. Mereka itu memang harus diinyahkan. Atau kamu sendiri yang akan jadi korban. Heh, siapa yang mau menerima nasihat-nasihat dari kamu, orang tua tidak berguna? Hah? Jangan sombong dulu, Sabto. Ketahuilah, yang kamu hadapi itu bukanlah manusia sembarangan. Lantas, apa yang harus kami lakukan? Ikutlah denganku. Ayo. Iya, Bos. Mari, Bos. Hei, cepat katakan. Apa yang kalian inginkan, ha? Aku mau kau bawa kemari Roro Mendut.
Mendut, istriku, kau pergi kemana? Apa yang terjadi denganmu, Mendut? Silakan diminum. Aku sudah melakukan tugasku. Terus apa selanjutnya? Pertarungan kali ini diungguli oleh Jawara dari Gunung Singkur. Ayo, sekarang siapa lagi? Ayo maju. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa yang berani melawanku? Ayo maju. Ayo, siapa lagi? Ayo maju. Dan selanjutnya, Jawara dari Gunung Singkur melawan Jawara dari Mongolia. Sekarang kita akan memasuki partai bebas. Barang siapa yang bisa mengalahkan pesilat dari Mongolia, maka kami segenap panitia akan mengukuhkan sebagai pemenang. Aku. Aku Pronocitro dari Padepokan Kanduruhan. Anda belum terdaftar. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh Tuan Pronocitro dari Padepokan Kanduruhan. Dan jika tidak ada yang berani naik ke atas pentas, maka kemenangan akan dikukuhkan untuk Tuan Pronocitro. Bawa dia ke dalam. Mari silakan. Terima kasih. Ayo. Iya, Pak. Selamat, Anda sudah menjadi pengawal pribadi Tuan Sabto. Terima kasih, Pak. Ayo, ajak Tuan Pendekar kita untuk menikmati hidangan kita. Baik, Bos. Silakan.
kalian nggak ikut makan? Kalau Anda persilakan, kami pasti melakukannya. Oh, silakan. Benar? Iya, silakan. Nikmati aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Makan yang banyak ya. Habisi aja. Iya. Hasilnya. Akhirnya makan enak. Ayo, gak usah malu-malu. Iya. Enak kan? Hah? Mendut. Kakang, sampai kapan kita terus harus berlari dari kejaran Sabto dan anak buahnya? Sabar ya. Sebentar lagi kita sampai perbatasan, di mana Sabto dan anak buahnya tidak akan lagi mengganggu kita. Ayo. Ayo. Ayo terbang lebih cepat lagi. Jangan sampai mereka lolos dari cengkramanku. Ayo. Aku sudah tidak sabar untuk melumpat mereka. Tenanglah, Sabto. Aku sedang berusaha untuk mengejar mereka. Jangan khawatir, Roro. Aku akan menghadapi mereka satu persatu. Hei, siapa bilang kami akan melawanmu satu persatu? Pengkhianat. Tapi cepat pergi dari sini. Tapi... Jangan bantah, cepat pergi dari sini. Kurang ajar. Serang! Nah, itu mereka. Bagus. Rupanya anak buahku cepat juga yang terjadi. Kenapa? Kau takut melihat kami? Hah? Tidak. Apapun bentuk dan wujud kalian, aku akan melayani dengan senang hati. Jangan banyak bicara. Ayo, hadapi kami. Sehebat apapun kekuatan, kau tidak akan bisa mengalahkan kami yang sakti Mandraguna. Karena kau telah mengkhianatiku. Terimalah akibatnya. Istriku! Istriku! Kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya ingin
kalau kakangku Buddha tidak terluka. Oh, jadi kamu yang bernama Pemuda itu, ha? Ya, aku bernama Kumuda, suami dari Roro Mendut yang kau zolimi. Dan aku tidak akan membiarkan kalian hidup di muka bumi ini. Hiya! Hiya! Mendut istriku, maafkan aku sayang. Aku tidak bisa melindungi kamu. Tidak apa-apa, Kakang. Dengan perubahanmu seperti ini saja, aku sudah bahagia. Kau sudah berbuat banyak untukku, terlebih untuk dirimu sendiri. Bagaimana? Hah? Sekarang akulah yang paling berkuasa di alam jagat ini. Hei, sekarang akulah Sabto yang paling berkuasa di jagat raya ini. Kini aku merasa lebih dekat denganmu, ya Allah. La ilaha illallah.